Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdinal Husna dan teman saya Dasrila Baitia. Kami akan memaparkan materi dari kelompok 11 yaitu budget persediaan. Budget atau penganggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan sebagai salah satu aset penting dalam perusahaan karena biasanya mempunyai nilai yang cukup besar serta mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya biaya operasi. Kegunaan penganggaran persediaan. Kegunaan penganggaran persediaan ada secara umum dan secara khusus, yaitu secara umumnya yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan kegunaan penganggaran secara khusus yaitu sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksi atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan. Jadi, data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi yaitu: 1. Persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, seperti A. Fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. B. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. C. Modal kerja yang tersedia. D. Biaya simpan barang jadi. E. Risiko simpan barang jadi. F. Tingkat perputaran barang jadi di waktu-waktu yang lalu. G. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. 2. Persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, yaitu A. Fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksi. B. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. C. Modal kerja yang tersedia. D. Biaya simpan bahan mentah. E. Risiko simpan bahan mentah. F. Tingkat perputaran bahan mentah di waktu-waktu yang lalu. G. Lamanya tenggang waktu antara bahan mentah dipesan atau dibeli dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan. Metode penilaian persediaan. Yang pertama ada metode first in first out atau FIFO. Pada metode FIFO ini, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. Yang kedua ada metode last in first out atau LIFO. Jadi pada metode LIFO ini, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. Kemudian yang ketiga, metode moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Biaya-biaya persediaan. Yang pertama ada biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-berubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory atau persediaan rata-rata, dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dan nilai dalam rupiah dari average inventory. Total biaya penyimpanan TCC sama dengan C kali P kali A. Persediaan rata-rata A sama dengan Q per 2 sama dengan S per N per 2. Keterangan Q kuantitas pesanan, S penjualan tahunan, N frekuensi pemesanan, C biaya penyimpanan, P harga beli per unit. 2. Biaya pemesanan atau ordering cost. Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan, yang terdiri dari A. Biaya selama proses pesanan, B. Biaya pengiriman pesanan, C. Biaya penerimaan barang yang dipesan, D. Biaya processing pembayaran. Total biaya pemesanan.
TOC sama dengan F kali S per Q, di mana keterangannya Q kuantitas pesanan, S penjualan tahunan, F biaya tetap. Total biaya persediaan. TIC sama dengan TCC tambah TOC, atau TIC sama dengan C kali P Q per 2 tambah F S per Q. Ketiga, biaya kehabisan bahan atau stock out cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuantitas pemesanan yang optimal. Bahan mentah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Oleh karena itu, penyediaan bahan mentah yang tepat, baik dalam arti jumlah maupun waktu, akan sangat mendukung kelancaran proses produksi. Tujuan pengawasan persediaan bahan mentah adalah untuk menjawab persoalan tersebut, baik dalam arti jumlah, kualitas maupun waktu. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomi. EKQ, Economic Order Quantity, adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik rendah. Model EKQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas tas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Dasar keputusan dalam model EKQ. Pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali. Kedua, replenishment cycle. Ketiga, kapan perlu dilakukan pembelian kembali, recorder point. Model EKQ. EKQ sama dengan akar 2 kali RS per P kali 1. Keterangan: P harga beli per unit, S penjualan tahunan, F biaya tetap, C biaya penyimpanan. A. Pemesanan uang atau recorder point. Titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Titik pemesanan ulang sama dengan waktu tunggu kali tingkat penggunaan tutup kurung tambah safety stock. B. Persediaan penggunaan kurang safety stock. Persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelemahan produksi kurang pengiriman. Persediaan awal sama dengan EKQ tambah safety stock. Persediaan rata-rata sama dengan EKQ per 2 ditambah safety stock. Contoh kasus: perusahaan A penjualan 2,6 juta kilogram terigu. Biaya pemesanan 5.000, biaya penyimpanan 2% dari harga beli dan harga beli 5 per kilogram. Kedua, persediaan pengaman 50.000 kilogram dan waktu pengiriman 2 minggu. Dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kilogram. EKQ sama dengan per 2 kali 5.000 kali 2.600 per 2% kali 5 sama dengan 509.902 kilogram dan dibulatkan menjadi 510.000 kilogram. Reorder point. Safety stock 50.000, lead time 2 per 50 dikurang 104.000. Reorder point 154.000. Biaya penyimpanan TCC sama dengan C dikali P dikali A atau CCC sama dengan C dikali P dikali Q per 2. TCC sama dengan
0,2% dikali 5 dikali 510.000 per 2 sama dengan 0,1 dikali 255.000 sama dengan 25.500. Biaya pemesanan TOC sama dengan F dikali S per Q sama dengan 5.000 dikali 2.600 per 510.000 sama dengan 5.000 dikali 5,098 sama dengan 25.490.020. Biaya safety stock sama dengan C dikali P dikali safety stock 0,2% dikali 5 dikali 50.000 sama dengan 0,1 dikali 50.000 sama dengan 5.000. Total biaya persediaan dikurang TIC sama dengan biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock sama dengan 25.500 ditambah 25.490.020 ditambah 5.000 sama dengan 55.990.020. Jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650 kg, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum sebesar 3.500. Apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Yang pertama, biaya persediaan dikurang TIC, biaya pemesanan dikurang 5.000 dikali 3.500 dikurang 1.500. Jadi TIC sama dengan 0,02 dikali 5 dikali 650.000 per 2 sama dengan 0,1 dikali 325.000 sama dengan 32.500. TOC 1.500 dikali 2.600 per 560.000 sama dengan 1.500 dikali 4, di 5.960. TIC sama dengan 32.500 ditambah 6.960 ditambah 5.000 sama dengan 44.460. Jika pemesanan sejumlah 510 kg, biaya persediaan 55.992. Selanjutnya, 650.000 kg, biaya persediaan mencapai 45.147. Penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pemesanan dalam 1 tahun mencapai 2.500.000 per 650.000 sama dengan 4 kali atau 13 minggu. Kesimpulan, pengertian penganggaran perusahaan budgeting adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Dalam menyusun anggaran perlu diperhatikan biaya-biaya yang akan ditimbulkan dari adanya pengadaan atau pembelian persediaan. Selain itu, kuantitas pemesanan yang optimal juga harus diperhatikan agar persediaan yang dibeli dapat mengoptimalkan proses produksi dan jumlah stok persediaan tidak terlalu banyak sehingga efisien dalam biaya penyimpanan. Manfaat anggaran perusahaan antara lain adalah adanya perencanaan terpadu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, sebagai alat pengkoordinasian pekerja, sebagai alat pengawasan kerja, sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Penganggaran sangat penting perannya ada dalam sebuah perusahaan atau manajemen dan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi